Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ibu-ibu yang saya hormati, yang saya muliakan, puji syukur tak henti-hentinya marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas limpahan nikmat serta karunia-Nya di malam yang penuh berkah ini, insyaallah kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat iman, nikmat Islam, ditambah dengan nikmat sehat walafiat dan nikmat panjang umur. Alhamdulillah, dengan sebab nikmat tersebut kita bisa menjalankan seperti biasanya kewajiban kita selaku kaum muslimin wa muslimat, yaitu untuk menuntut ilmu sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Nabi kita Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana hadisnya utlubul ilma walau kana bisin, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, utlubul ilma walau kana bainaka wa bainahu bahrun minan nar. Sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan kepada para sahabat, tabi'in wa tabi'at, dan kepada kita selaku umatnya yang mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah mendapatkan syafaatil uzma dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sebelum kita memulai ta'lim kita, marilah kita niat untuk duduk di sini. Mudah-mudahan kita mendapatkan sesuai dengan niat yang kita panjatkan, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tazakkura wa tazkira wan naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hassa ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dilalata ilal khairi ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma waj'alna min ibadikas salihin. Alhamdulillah, itu barusan kita niat akan duduk di sini serta doa tadi yang dipanjatkan. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu yang saya hormati dan yang saya muliakan, barusan kita telah membaca surah Yasin. Nah, surah Yasin ini yang diturunkannya di kota Mekah, ya. Hadhis suratun makkiyatun atau hadhis suratu makkiyatun. Jadi
Surah Yasin ini tergolong surah Makkiyah, surah yang diturunkan di kota Mekah. Nah, ini sabab nuzuliha, sabab turunnya surah Yasin. Annal kuffara qalu inna Muhammadan laisa binabiyyin wala mursalin bal huwa yatimu Abi Thalib. Jadi penyebab atau sabab diturunkannya surah Yasin ini adalah bahwa orang-orang kafir telah berkata, orang-orang kafir Quraisy di bawah pimpinan 3 serangkai oknum edan, Abu Jahal, Nadhr bin Haris, Walid bin Mughirah, ini selalu mengatakan kepada baginda Nabi SAW dengan kata-kata ejekan, ya, dengan kata-kata ejekan, dan sampai mereka berkata bahwasanya Nabi Muhammad itu bukan nabi, kata mereka. Muhammad itu bukan rasul, akan tetapi Muhammad itu seorang yatim dari Abu Thalib. Nah, maka karena itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Nah, ini sabab diturunkannya surah Yasin. Jadi orang-orang kafir tadi, kafir Quraisy, telah berkata sesungguhnya Muhammad itu bukan seorang nabi dan bukan seorang rasul, akan tetapi ia adalah seorang yatim dari Abu Thalib dan ia tidak pernah pergi ke tempat belajar. Dan ia tidak pernah mempelajari ilmu dari seorang pengajar. Maka bagaimana mungkin ia menjadi seorang nabi? Nah, itu. Maka turunnya surah Yasin. Wa anjala hadhihi surah. Nah, ibu-ibu yang saya hormati dan yang saya muliakan, kama qala alaihi salam, ya. Di sini kita akan membahas tentang fadilah atau keutamaan surah Yasin yang kita baca. Maksudnya apa? Supaya kita tambah semangat. Nah, ini surah Yasin qalbal Quran, menjadi sebagai hati Al-Quran. Jadi surah Yasin ini qalbul Quran, hatinya Al-Quran adalah surah Yasin. Inna likulli syai'in qalban wa qalbul Qur'ani Yasin wa man qara'aha kataballahu lahu qira'atul Qur'ani asra marwatin. Ini sebagaimana sabda Nabi SAW tadi, sesungguhnya setiap sesuatu itu memiliki hati. Setiap sesuatu itu memiliki hati, dan hati Al-Quran adalah surah Yasin. Barang siapa yang membacanya, qira'ah, membaca surah Yasin, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencatat untuknya pahala membaca Al-Quran sebanyak 10 kali balikan khotaman. Masya Allah. Nah, jangan dianggap enteng. Kalau ada acara-acara nih, walimah apa atau apa, Yasin jangan apa ditinggalin. Misalkan walimah sunatan, walimah akikah, terus apalah selamatan rumah lain sebagainya gitu kan. Naik jabatan lah anak, naik apa itu istilahnya, odong-odong, anak naik kelas gitu, masuk kerja lain sebagainya. Sebagai tanda syukur tadi baca surah Yasin, ya baca surah Yasin. 1 kali baca dapat pahala 10 kali membaca surah Al-Quran secara khataman tadi pahalanya. Masya Allah, ya. Nah, kita mah boro-boro 10 kali khatam, ya. Setahun aja kagak sekali-kali. Sebagaimana juga Nabi SAW sabdakan,
Inna Allah Ta'ala qurwa surat Yasin wa qwa qabla an yakhluqas samawati wal arda bi alfai amin. Jadi Allah Subhanahu wa taala ini telah membaca surah Yasin dan surah Toha. Surah Toha itu Al-Kahfi, Maryam, Toha. Ya. Nah, surah Toha sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi berselang 2000 tahun. Jadi sebelum Allah menciptakan langit dan bumi ini berselang 2000 tahun, itu surah Yasin dan Toha sudah dibaca oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi boleh tuh nanti ada tambahan lagi, tapi jangan di sini kelamaan. Misalnya di rumah baca Toha, bagus hari Jumat Toha itu, ya. Satu dicatat pada saya bilang wiridan kita mah baca Al-Qur'an sama sholawat. Lalu ketika para malaikat telah mendengar hal itu, mereka berkata, sungguh keberuntungan bagi umat Nabi Muhammad SAW yang telah diturunkan kepada mereka dua surah ini. Jadi beruntung kita punya surah Yasin dan surah Toha. Dan berbahagialah bagi orang yang bisa mengemban atau menghafal, memahami dan mengamalkan kedua surah ini. Dan beruntunglah bagi lidah-lidah yang bisa membicarakan, maksudnya membaca dan mengaji kedua surah ini. Kita beruntung, ya. Setiap Sabtu alhamdulillah selalu baca surah Yasin. Dan sebagaimana sabda Nabi SAW, sesungguhnya penghuni surga tidak membaca sesuatu dari Al-Quran kecuali surah Toha, surah Yasin, dan surah Ar-Rahman. Nanti di surga itu bacanya tadi 3 surah saja. Surah Toha, surah Yasin, sama surah Ar-Rahman. Dan sebagaimana sabda Nabi SAW, muslim dan muslimah, muslim laki-laki dan muslim perempuan, di mana saja yang dibacakan surah Yasin di dekat keduanya. Kita baca surah Yasin nih, di dekat orang yang nggak baca. Nah, atau baca semua malah. Saat kedua orang itu sedang dalam syakaratul maut malah ini, menjelang pencabutan nyawa, maka akan turun kepada dua orang itu untuk hitungan setiap satu huruf surah Yasin 10 malaikat. Nah, surah Yasin itu dari Yasin sampai wa ilaihi turja'un, kalau dihitung berapa hurufnya? Kita baca tuh 1 huruf 10 malaikat. Sedangkan yang baca banyak, wah Masya Allah ya. Para malaikat itu berdiri di hadapan kedua orang itu dengan berbaris-baris, malaikat berbaris-baris. Mereka melakukan sholat jenazah bagi keduanya, disolati sama malaikat. Mereka memohonkan ampunan untuk keduanya. Mereka ikut menyaksikan dimandikannya kedua jenazah tersebut atau kedua orang tadi muslimin laki-laki dan muslimat perempuan, ya, jenazah tersebut, dan mereka mengikuti jenazah keduanya sampai diantar oleh malaikat sampai kuburan, diantar, ya. Makanya kalau pas ada orang yang sakaratul maut, ajiin surah Yasin, nggak apa-apa diajiin surah Yasin, ya. Kan belum meninggal Ustadz, ya lebih afdol mana sebelum meninggal, ya. Kan tadi pahalanya di mana 1 huruf itu menjadi 10 malaikat. Dan sebagaimana juga sabda Nabi SAW, perbanyaklah oleh kalian membaca surah Yasin ini, karena sesungguhnya di dalamnya terdapat keistimewaan yang berlimpah. Ya, jangan dianggap enteng, jangan dianggap remeh itu surah Yasin, ya. Jadi di dalamnya ini banyak keistimewaan yang berlimpah. Hingga dikatakan oleh satu pendapat dalam penjelasan hadis ini, sesungguhnya orang yang lapar apabila ia membaca surah Yasin ini dengan menghadirkan hati, konsentrasi penuh, maka Allah akan mengenyangkan orang itu dengan sabab karunia-Nya. Kalau pas lagi nggak ada makanan atau apa, baca surah Yasin, insya Allah kenyang makan Yasin. Ya, makan Yasin kenyang.
Ya. Dan jika yang membacanya adalah orang yang takut, maka Allah Ta'ala akan menghilangkan kesusahannya dan ketakutannya. Baca di rumah, biar kagak takut. Biar istilahnya penghuni-penghuni rumahnya yang kita anggap takut sama itu penghuni, baca surah Yasin. Itu ya. Laki takut sama bini, baca surah Yasin. Ya. Dan jika yang membacanya adalah orang yang fakir, niscaya akan terbebas dari hutangnya. Kalau punya hutang baca surah Yasin. Itu sampai mana Tad? Ya, sampai lunas hutang. Tuh ya, Masya Allah. Terusnya lagi, dan apabila orang yang memiliki kebutuhan, kepentingan telah membacanya, maka Allah Ta'ala akan memenuhi kebutuhannya. Punya keinginan, punya hajat. Miripnya surat Yasin. Dan barang siapa telah membacanya di pagi hari, maka ia berada dalam pengamanan Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga sore. Kalau kita pagi ba'da subuh tuh dibaca sebentar, itu kita berada pada pengamanan Allah sampai sore hari. Dan di negeri wilayah mana saja apabila surah Yasin ini telah dilantunkan atau ditafsirkan, dijelaskan kandungan artinya, maka Allah Ta'ala menghilangkan dari mereka berbagai bencana, paceklik, melambungnya harga-harga, penyakit sampar atau penyakit pes, dan wabah-wabah ya, dan penyakit-penyakit ya, dengan sebab kemuliaan surah Yasin ini bakalan hilang. Jadi kalau pengen terjauh dari musibah, gempa, banjir, longsor, baca surah Yasin. Berarti ini orang Pandeglang kagak baca surah Yasin ini. Iya. Oh, masalahnya saya bacanya di Bekasi mulu. Ya Masya Allah ya. Jangan dibilangin bid'ah ngaji Yasin ya. Masya Allah padilanya luar biasa. Dan barang siapa telah membacanya di malam hari, baca malam, niscaya keluarganya berada dalam pengamanan Allah hingga pagi hari. Beruntung rumah yang diajarin surah Yasin nih ya. Apalagi yang bacanya banyak ya. Dan apabila dibacakan surah Yasin kepada jenazah, tadi sebelum sakaratul maut pada jenazah, maka akan diiringkan siksa kubur baginya jika ia tergolong penerima siksa. Kalau orang itu penerima siksa, memang ahlul maksiat, dibacakan surah Yasin, nanti di alam kuburnya diringankan. Tapi bukan ahlul siksa, memang dia ahli taat, kebaikannya banyak, dibacakan surah Yasin, malah tambah jadi kenikmatan di alam kubur. Tuh, kalau jarah baca juga surah Yasin, pegel tat sebentar ya, nggak lama ya. Dan jika bukan, maka adanya hal itu dalam ruhnya dan kenyamanannya adalah sebagai tambahan. Tuh, karena sesungguhnya kubur adalah satu taman dari taman-taman surga atau satu jurang dari jurang-jurang neraka. Nah ini ya sedikit lagi mengenai tentang keutamaan surah Yasin tadi. Jadi artinya ibu-ibu yang saya hormati dan yang saya muliakan, tadi sudah jelas padilah-padilah surah Yasin ini, mohon untuk diamalkan kiranya ya. Tadi kalau pas kita ada acara-acara walimahan apa aja ya, walimatul hamal, apa itu walimatul hamal, tasyakuran ya, terus walimatul arus, selamatan rumah dan sebagainya. Makanya orang-orang dulu tuh nggak jauh dari surah Yasin ya, orang-orang dulu ya. Istilahnya orang-orang tua kita dari warisan nenek moyang ya, sampai kagak ngapalin Yasin orang kampung mah hafal. Iya, duduk di mana aja bacanya Yasin, acara apa aja bacanya Yasin, sampai kenyang makan Yasin. Ya, Masya Allah. Ternyata ini padilahnya tuh luar biasa ya. Kalau muncul orang-orang sekarang ngaji Yasin dibid'ahkan ya, naudzubillah summa naudzubillah min Ibn Dalik, bagaimana bid'ahnya yang baca Quran ke bid'ah ya.
Artinya baca-baca surah Yasin dimanapun tempat, dimanapun kita ada hajat. Itu baru padilah surah Yasin. Belum nanti saya sampaikan lagi padilah-padilah surat Al-Ikhlas, Al-Falaq yang kita bisa baca. Ini baru surah Yasin saja. Nah, sampai di sini saja pertemuan kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sebelumnya kita tutup dengan doa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radallahu tabaraka wa ta'ala qulfatullahi ajma'in. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan yuwaffi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Allah ya Rabbana wa ilahana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunajjina biha min jami'il ahwali wal afat wa qlana biha jami'al hajatin nabiyya min jami'is sayyi'at. وضربنا بنا كانت درجات تبلغنا بأحسن وغاية من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وقضي الحاجات. اللهم اجعل واصل وبلغ صواب ما قرأناه من القرآن العظيم من سورة ياسين وغيرها وما سبحنا وما ذكرنا وما استغفرنا وما صلينا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هدية واصلة رحمة نازلة وفرقة سمع وصل إلى أرواح من ذكرت أسماؤهم. اللهم حصل مقاصدنا وبلغ مرودنا بالخير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من